Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti Herfian. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya dari SMKS Al-Falah Tanjaya. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan Ibu Elis Risnawati, yaitu salah satu pengajar dari SMK Al-Falah untuk mata pelajaran matematika. Baik, Ibu Elis, selamat pagi. Selamat pagi, Vian. Ya, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ibu, mohon maaf saya izin mengganggu waktu Ibu ya, aktivitas Ibu. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi Bu untuk kegiatan supervisi akademik nanti. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu Bu, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai di kegiatan supervisi itu seperti apa Bu? Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan rasio trigonometri sin cos tan pada segitiga siku-siku. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan trigonometri. Baik Ibu, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan disupervisi nanti ya Bu ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti di supervisi itu seperti apa Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai melalui pembelajaran matematika, diharapkan siswa secara otomatis dapat tertata dalam nalarnya berpikir kritis, kreatif, sistematis, logis dan analitis, serta siswa itu dapat konsisten dalam bersikap. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu, rancangan pembelajaran apa yang akan Ibu ciptakan nanti di pembelajaran supervisi itu? Rancangan pembelajaran yang akan saya ciptakan dalam pembelajaran yaitu saya menggunakan metodenya saintifik ya, dan menggunakan model pembelajarannya yaitu problem based learning, serta metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Setelah itu media yang digunakannya adalah lembar kerja peserta didik dan PowerPoint. Mungkin itu Bu. Oke, baik Ibu. Dan untuk pertanyaan yang keempat Ibu, terkait waktu pelaksanaan, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan supervisi tersebut? Oke, untuk supervisi hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 bertempat di kelas 10 AKL Bu pada jam ke-1 sampai jam ke-2. Baik, jadi untuk pelaksanaannya nanti hari Jumat ya Bu ya, hari Jumat di kelas 10 akuntansi. Baik Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, hal apa ya Bu yang Ibu dapatkan atas percakapan ini Bu? Setelah melaksanakan praobservasi ini dalam percakapan kali ini ya Bu, yang saya dapatkan itu saya menjadi tergambar untuk nanti pelaksanaan pembelajaran yang akan disupervisi seperti penggunaan medianya, modelnya, serta metodenya. Setelah itu jadi saya itu lebih mungkin persiapannya akan lebih matang gitu. Jadi Ibu lebih banyak mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya Bu ya untuk supervisi nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu untuk kegiatan praobservasi. Mungkin cuma sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi di hari Jumat nanti ya Bu untuk kegiatan supervisinya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan diberikan kelancaran untuk kegiatan supervisinya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan lancar nanti ke depannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody get ready. Stand up please. Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Before we study, let's pray together. Bismillah.
billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini Ibu akan mengecek guru ngajarnya. Apakah ada yang bisa hadir hari ini? Ada. Silakan, siapa aja yang bisa hadir hari ini? Maura. Maura, Maura, Izin. Nadia, Nadia. ada lagi? Ada. Kenapa Kak? Sakit. Melisa. Sakit. Sudah. Doakan mudah-mudahan sakit, mudah-mudahan sembuh, Amin. biar bisa bergabung lagi belajar bersama. Amin. Untuk sekarang kita sebelum pembelajaran akan melaksanakan SPG terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri dan silakan Ijal untuk memimpin SPG. Matematika. Saya ingat, saya rasa, saya bisa. Tepuk bahagia. Ini, jangan lupa bahagia. Kalian bahagia hari ini? Bahagia. Apa yang membuat kalian bahagia hari ini? Ijal, apa yang membuat Ijal bahagia hari ini? Karena masih sehat dan bisa berangkat ke sekolah. Ya, luar biasa. Sekarang kalian di pertemuan hari ini, apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita nostalgia dulu ke minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang segitiga siku-siku. Berarti itu termasuk ke perbandingan. Salah. Kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, kita mulai saja. Di sini sebelumnya Ibu akan berikan motivasi terlebih dahulu. Ada hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan tersebut. Ketika kalian datang dari rumah, kalian harus berniat untuk menuntut ilmu. Nah, yang memudahkan kita jalan ke surga itu tidak hanya sholat saja, yang udah kalian tahu puasa, tapi menuntut ilmu juga sama termasuk memudahkan untuk kita jalan masuk ke dalam surga. Ya, jadi semuanya sebelum beraktivitas untuk pergi ke sekolah, kalian dari rumah harus ada niat untuk menuntut ilmu. Paham semuanya? Paham. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri dengan menggunakan segitiga Siku-siku. Ibu tanya, sudut dalam segitiga siku-siku itu ada berapa derajat? 180 derajat. Dan siku-sikunya 90 derajat. Oke, berarti kalian masih ingat ya? Kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sin, kos, dan tangen pada segitiga siku-siku.
Jadi ada dua, satu kalian harus tahu dulu apa itu sin, cos, tan, dan cosec, sekan, dan kotangen. Yang kedua adalah kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari trigonometri itu. Kenapa kita belajar trigonometri? Apa tujuan untuk kehidupan sehari-harinya? Dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning, metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Peserta didik dapat menjelaskan rasio trigonometri sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku dan dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, dan serta dapat bekerja sama. Ya, dan yang akan Ibu nilai pada pertemuan kali ini kalian adalah kerjasama kalian pada saat diskusi kelompok, lalu sikap kalian pada saat melaksanakan pembelajaran. Ya, nah ini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku apa? A, B, C. Dan siku-sikunya di mana? Di A. Nah, mulainya segitiga itu berawal dari segi persegi. Kalian tahu persegi? Tahu. Dari persegi bisa dibagi dua, itu menjadi Segitiga. siku-siku. Kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam trigonometri itu kita akan mengukur suatu tinggi gedung. Nah, di sini ada videonya. Misalkan bagaimana menentukan patokan sisi depan? sisi depan pada segitiga siku-siku. Iya. Ya, kalau kita mau menentukan sisi depan, misalkan di sini segitiganya seperti itu. Kita kasih nama segitiga ABC. Siku-sikunya apa? B. Kata Tasya, Bu, mana yang namanya sisi depan? Patokan untuk menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, kita itu fokus pada sudutnya ada di titik mana. Misalkan ini sudut alfa ada di titik A, berarti sisi depannya adalah sisi B. Sisi sampingnya adalah sisi AB. Sisi miringnya adalah sisi AC. Berarti sisi depan itu tidak selalu di BC. Bagaimana? Satu, posisi segitiganya mana? Yang kedua, bagaimana posisi sudutnya di mana? Paham semuanya? Paham. Iya. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan kalian duduknya berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu kemarin dibentuk. Sudah duduknya berkelompok? Sudah. Silakan lihat LKPD-nya di kelompok masing-masing. Ibu akan menyampaikan cara pengerjaan dari LKPD tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
Dari puncak sebuah menara yang tingginya 80 meter, sudut depresi dari dua objek segaris pada arah barat menara adalah berturut-turut 60 derajat dan 30 derajat. Tentukan jarak antara kedua objek tersebut. Bulatkan sampai mana terdekat. Cara penyelesaian. Jawab. 1. Pada sudut ABC, tan sama dengan 60 derajat, sama dengan 80 per L. L sama dengan 80 per tan 60 derajat, sama dengan 80 per akar 3, sama dengan 80 per 3 akar 3 meter. Kedua, pada sudut ABD tan 30 derajat, 1 per 3 akar 3 sama dengan 80 per L ditambah K. 1 per 3 akar 3 sama dengan 80 per 80 per 3 akar 3 ditambah K. 80 per 3 akar 3 ditambah K sama dengan 80 per 80 per 3 akar 3 sama dengan 80 akar 3. K sama dengan 80 akar 3 dikurangi 80 per 3 akar 3 sama dengan 160 per 3 akar 3, yaitu sama dengan 92 M. Jadi, jarak antara kedua objek tersebut yaitu 92 meter. Perkenalkan, nama saya Tasya Mawati, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah sudut istimewa hanya berada di 90 saja? Apa ada yang lain selain 90? Jawabannya tidak ada di sudut. Apakah sudut istimewa hanya ada di 90 saja atau ada yang lain? Tidak, sudut istimewa bukan hanya di 90 derajat, tapi juga 360 derajat. Ya, apa ada yang ditanya lagi? Silakan, ada yang menanggapi dari pertanyaan Tasya dari teman-teman yang lain. Tasya sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Mungkin untuk puas tidak sepenuhnya puas. Hanya saja saya mengerti bahwa sudut istimewa itu hanya ada di start 90 derajat. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, boleh menambahkan ya, itu menambahkan untuk sudut istimewa itu kan semuanya kuadran dalam kuadran itu ada sampai kuadran 4. Yang pertama dari 0 derajat sampai 90, dari 90 sampai 180, dari 180 sampai 270, dari 270 sampai 360. Jadi yang disebutkan tadi oleh Tasya sampai 90 derajat, berarti itu baru aja kuadran berapa? 1. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain senang dan bahagia dari pembelajaran hari ini, saya juga belajar dapat mengetahui suatu sudut dari suatu gedung ataupun dari suatu bina yang ada di depan kita. Jadi pada intinya kata Tasya itu bahwa pembelajaran trigonometri yang kita bayangkan tidak terbayang bagaimana setelah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa oh ini kebenarannya.
identitas trigonometri. Masih dalam trigonometri, kalau hari ini itu adalah perbandingan, ya. Kalau minggu depan kita akan membahas tentang identitas trigonometri, ya. Sekian pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian harus tetap belajar, apalagi matematika harus sering dibuka. Misalkan kita sering ketemu, pasti hafal. Matematika juga sama. Kalau kita sering buka buku, setidaknya maka akan bisa. Apalagi kalian kalau sering latihan. Paham semuanya? Paham. Harus tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti Fian. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi kemarin dengan rekan saya, yaitu Ibu Elis Nisnawati. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Bu. Ya, dan juga saya ditemani juga bersama juga sama Ibu Pepe, yaitu Ibu Rini Marini. Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih. Tujuan kegiatan pasca observasi ini yaitu kita akan berdiskusi, mengevaluasi hasil kemarin kegiatan observasi di kelas. Baik, bisa dimulai, Ibu Elis. Iya Bu. Ya. Bu Elis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu, saya akan bertanya terkait, untuk pertanyaan pertama itu terkait perasaan Ibu kemarin setelah saya melakukan supervisi ya di kelas Ibu. Bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya ketika diobservasi oleh Ibu yaitu sangat senang karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mengobservasi sehingga saya dapat mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan kedua, area pengembangan apa yang telah dilakukan oleh Ibu serta tahapan-tahapan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin? Area pengembangan yang sudah saya lakukan pertama itu melalui pembelajaran matematika, peserta didik diharapkan mampu secara otomatis dapat berpikir kritis, kreatif, tertata dalam nalarnya, runtut, sistematis, dan dapat konsisten dalam bersikap. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran yang saya lakukan, pertama saya itu menganalisis capaian pembelajaran untuk dijadikan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Setelah itu saya mengembangkan modul ajar dan selanjutnya yaitu penyesuaian untuk pembuatan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu saya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Ya, luar biasa pemaparannya Bu ya. Terima kasih. Kalau melihat skala ya Bu ya, skala dari 0 sampai 10 itu tingkat keberhasilan Ibu di pembelajaran kemarin berapa? Yang saya rasa itu saya baru di skala 8 mungkin Bu. Ada di skala 8 ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, Ibu kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah dipenuhi supervisi saya. Apakah Ibu menemukan kendala ya Bu? Menemukan kendala atau permasalahan baik itu di siswa atau apa saja? Tentu saja saya menemukan kendala ketika proses pembelajaran. Yang pertama itu ada sebagian siswa yang belum terlibat dalam pembelajaran, artinya itu sebagian siswa yang kurang aktif, pasif ya di dalam ketika kita belajar berkelompok. Yang kedua, ada juga ya sebagian siswa yang kesulitan dalam memahami konsep matematika. Pada waktu itu saya kan menerapkan tentang trigonometri ya. Selanjutnya ada juga konsepnya dalam matematika bisa, tapi dalam proses perhitungannya itu mengalami kendala ya, untuk siswa. Ini
aja Bu. Ya, baik. Kendala-kendala tersebut ya Bu ya, kira-kira nih apa langkah Ibu ke depan? Rencana Ibu ke depan menghadapi kendala tersebut? Pertama saya akan memberikan motivasi ya untuk proses pembelajaran matematika. Mungkin terdapat kendala tersebut ketika proses perhitungan yang tidak bisa, memahami konsep matematika yang belum bisa, itu kebanyakan ada di dalam benak siswa itu bahwa matematika itu sulit sehingga malas karena ada kata-kata tersebut gitu, Bu ya. Ya, cukup Bu. Nah, barusan rencana Ibu seperti itu nih, kapan Bu Ibu akan melaksanakan aksinya, akan melaksanakan perubahannya? Saya akan melaksanakan perubahan tersebut secepatnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan seharusnya dan akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya, karena untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta. Luar biasa Ibu pemaparan jawabannya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Elis. Saya berharap semoga di pembelajaran selanjutnya Ibu Elis bisa mengaplikasikan apa yang telah Ibu barusan rencanakan. Mudah-mudahan nanti untuk perbaikannya lebih baik lagi ya Bu ya. Semangat, tetap semangat. Dan mari sekarang ada umpan balik dari Ibu Topik Majatika. Silakan Pak Elis. Baik, terima kasih Ibu CGP kita, Ibu Pianti yang kita luar biasa. Tadi Ibu sudah mengobservasi tentang coaching yang dilakukan oleh CGP sebagai observer kepada coachingnya, rekan sejawatnya ya, atas supervisi akademik yang sudah dilaksanakan ya, pasca supervisi akademik kemarin di kelas. Baik, untuk langkah tirta, alur tirta tadi sudah ada semuanya ya. Yang pertama itu tujuan, tadi Ibu Pianti menyatakan tujuannya di awal sebelum masuk ke dalam pembicaraan tadi, menyampaikannya di ke semua gitu kan ya. Ya tidak apa-apa ya, karena sudah ada coachingnya di sana ya. Kalau untuk obrolan harusnya untuk kedua belah pihak saja yang akan terjadi obrolan gitu kan ya, ada tujuan disampaikan kepada pihak coach ya, antara coach dan coach, tidak di depan di awal tadi ya. Ya, tapi sudah baik ya, sudah ada tujuan disampaikan. Lalu tadi area pengembangannya juga ditanyakan ya, bagaimana tadi coaching menjawab siswa itu agar dapat belajar dengan aktif runtut gitu ya. Terus perbaikan dalam modul ajar tadi, terus disesuaikan dengan karakter peserta didik ya, dan menggunakan asesmen formatif. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh coach dalam pembelajaran di kelas kemarin. Yang pertama, siswa kurang terlibat aktif ya dalam diskusi di kelas. Lalu adanya siswa yang kesulitan ya dalam memahami konsep trigonometri yang dibahas kemarin. Nah, terus tadi juga coach bertanya kepada coach tentang rencana ya. Tadi Bu Pianti bertanya tentang rencana apa yang akan dilakukan oleh coach. Lalu coach menjawab untuk memberi motivasi pada siswa ya, agar mereka dapat mempelajari, ikut terlibat aktif ya. Jadi dalam pembelajaran, jadi memberikan motivasi, itu rencananya. Dan terakhir untuk alur tirtanya itu TA ya, TA itu tanggung jawab, yaitu dimana tadi coach bertanya kepada coach tentang kapan akan dilaksanakan perbaikan untuk materi ini. Tadi jawab oleh coach pada pertemuan selanjutnya. Jadi tadi sudah ada alur tirta ya, tujuan, identifikasi, lalu rencana dan tanggung jawab. Sudah bagus sekali, pokoknya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Elis Isnawati, terima kasih, dan Ibu Rini, terima kasih juga. Alhamdulillah kegiatan wawancara pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ada perbaikan di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.